Rekalibrasi instan di tulang laut susah gampang. Teman-teman semuanya harus paham dulu prosedur dan prosesnya gimana. Kalau tidak paham, resiko PCR tes hangus, tiket hangus, gagal untuk pulang. Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat gengku. Welcome back to my channel Faru BMI. Oke gengku, kemarin program rekalibrasi instan tanpa STO di tulang laut sudah dibuka, dan banyak juga teman-teman kita yang sudah lulus, berjaya, sukses mengikuti program rekalibrasi tulang laut. Namun teman-teman semuanya harus paham juga, ada juga yang gagal mengikuti rekalibrasi, gagal balik, tiket hangus, PCR hangus, dan gagal membayar kompon. Saya akan jelaskan di video ini tentang proses yang harus teman-teman semuanya pahami sebelum ikut program rekalibrasi di tulang laut. Pastikan tonton terus sampai habis, jangan di skip. Follow juga geng Instagram atau fanspage kami di sini Faru BMI untuk mengetahui informasi buruh migran Indonesia, informasi TKI dari Malaysia kami fokuskan. Persyaratan rekalibrasi tulang laut yang pertama adalah paspor atau SPLP yang masih berlaku, kemudian PCR test, harus membawa PCR test, dan kemudian tiket ferry tulang laut, dan selanjutnya adalah hasil negatif PCR test. Ada sedikit kendala di situ. Kalau teman-teman semuanya tidak merencanakan atau tidak memplanning betul-betul tentang gimana prosesnya, atau tidak memahami prosesnya gimana. Jadi kemarin menurut pantauan kami, ada teman kita pun yang gagal untuk proses rekalibrasi di tulang laut. Kebanyakan dikarenakan datang lambat karena menunggu hasil PCR test. Nah, perlu saya jelaskan di video ini geng, waktu teman-teman antri di tulang laut, pastikan antri pagi, karena pukul 6 pagi sudah banyak teman-teman kita yang beratur dengan membawa persyaratan komplit. Nah, di situ teman-teman semuanya harus bisa memplanning. Waktu antri PCR test harus sudah ada di tangan gitu, pagi. Karena perlu teman-teman semuanya ketahui juga, kota untuk rekalibrasi di tulang laut hanya untuk 100 orang saja per hari. Dan rekalibrasi tulang laut dibuka bukan setiap hari, melainkan dibuka di tanggal tanpa keberangkatan ferry. Jadi teman-teman harus pandai-pandai memplanning, merencanakan PCR report. Intinya geng, waktu antri pastikan jangan lambat. Counter rekalibrasi memang dibuka pukul 8 geng, sampai pukul 5. Tapi kalau sudah memenuhi kota yang ditetapkan 100, maka counter akan ditutup. Hal ini berkaitan dengan kota keberangkatan ferry, karena yang ikut rekalibrasi di tulang laut nanti akan naik ferry yang sama, sedangkan kota ferry terbatas geng. Jadi pastikan teman-teman semuanya persiapkan dulu persyaratannya yang harus disiapkan. Kemudian yang terpenting sekali, waktu antri rekalibrasi paling tidak pukul 6 harus sudah antri di depan pelabuhan feri tulang laut dengan membawa hasil PCR test yang negatif. Jadi di situ teman-teman semuanya harus bisa memplanning PCR test report pagi harus sudah ada di tangan. Jadi waktu antri semuanya sudah pegang PCR report dan datang awal gitu. Kebanyakan kemarin yang teman-teman kita gagal terkendala dengan hasil PCR test yang keluarnya lambat. Jadi biasa PCR test keluarnya pukul 10, bahkan pukul 11, pukul 12. Nah, setelah mendapatkan PCR test report, kemudian datang di tulang laut. Setelah datang di tulang laut pukul 9 ke atas atau pukul 10 ke atas, maka kota yang sudah antri dari pagi
sudah memenuhi syarat, geng. Jadi mengakibatkan teman-teman yang datang pukul 10 ke atas ini kebanyakan gagal untuk proses rekalibrasi. Saya beri contoh di sini, misalnya keberangkatan ferry atau jadwal ferry di tanggal 11. Nah, di tanggal 10 teman-teman semuanya harus proses rekalibrasi di Setulang Laut. Kemudian tanggal 9 teman-teman harus membuat PCR test di klinik terdekat di area Johor Bahru. Pastikan pagi atau malam PCR report kita sudah kita terima. Kemudian kita print siap sekali, dan waktu antri di Setulang Laut PCR report yang sudah di print sudah ada di tangan. Di situ perlu teman-teman semuanya ketahui, harus mengecek dulu dengan klinik apakah bisa klinik yang akan kita buat PCR sanggup mengeluarkan report lebih awal, dan pagi pastikan kita sudah memegang PCR report untuk rekalibrasi. Dan untuk teman-teman semuanya yang kesulitan untuk membooking tiket ferry, jadi untuk Setulang Laut yang didahulukan dalam rekalibrasi adalah yang pertama online tiket. Online tiket ya seperti teman-teman semuanya ketahui, untuk saat ini memang susah karena terlalu banyak yang booking. Dan alternatif kedua adalah open tiket yang kita beli di counter ferry terminal Setulang Laut atau Berjaya Waterfront. Jadi satu hari sebelum teman-teman semuanya, atau hari kedua sebelum proses rekalibrasi, teman-teman semuanya naik ke atas di counter penjualan tiket di Berjaya Waterfront dan dapatkan tiket di counter Berjaya Waterfront. Dan perlu teman-teman semuanya ketahui, untuk open tiket tidak menerima penjualan tiket yang dari luar. Jadi teman-teman semuanya ada dua alternatif, online tiket atau booking online tiket Berjaya Waterfront, ataupun beli open tiket yang dari counter Berjaya Waterfront atau counter terminal ferry Setulang Laut. Saya sarankan untuk teman-teman semuanya dapatkan tiketnya dulu, pastikan kita sudah memegang tiket yang benar-benar diterima oleh rekalibrasi Setulang Laut. Kemudian di situ kita bisa merencanakan kapan harus membuat PCR test. Dan sekali lagi, PCR test pastikan pagi waktu rekalibrasi, waktu kita antri pukul 6, PCR test sudah ada di dalam tangan. Begitu, geng. Oke, demikian sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya calon peserta rekalibrasi yang berencana ingin mengikuti rekalibrasi di Setulang Laut. Dan satu saran saya, agar memilih balik lewat ferry terminal Pasir Gudang. Ini untuk non rekalibrasi. Karena apa, geng? Saya sarankan demikian karena kalau non rekalibrasi semuanya ngumpul di Setulang Laut nanti akan jadi penuh, dan kasihan teman-teman kita yang peserta rekalibrasi tidak kebagian kota untuk keberangkatan atau kota rekalibrasi gitu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang non rekalibrasi atau yang bukan balik rekalibrasi agar melalui terminal ferry Pasir Gudang untuk menghindari sesaknya Setulang Laut. Karena untuk masa saat ini memang teman-teman Pati peserta rekalibrasi menginginkan untuk proses rekalibrasi atau balik di hari-hari ini. Satu pesan saya, geng, program rekalibrasi Pati Pulang adalah tidak melibatkan agensi atau vendor atau pihak ketiga. Jadi saya sarankan teman-teman semuanya pastikan hindari yang namanya percaloan, perejenan atau apa istilahnya, karena itu akan menyusahkan diri sendiri. Pastikan jalan sendiri, jalan mandiri, perbanyak informasi, perbanyak pengetahuan, semuanya proses mandiri dan jalan sendiri. Begitu, geng. Oke, saya akhir video ini, semoga bermanfaat dan sharing ke sosial media teman-teman semuanya kalau video saya ini bermanfaat, kalau tips saya ini bermanfaat. Saya akhir video ini, ada kurang lebihnya saya Faru BMI mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.